Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan komparasikan dua motor Honda dengan basis mesin yang sama namun tampilannya berbeda, yaitu Supra GTR dan Sonic 150R. Oke, jadi ini dia kawan-kawan penampakan dari Honda Supra GTR 2023 dan Sonic 150R versi 2023. Jadi bicara soal harga, Honda Sonic 150R dibanderol di harga 24 juta sekian, sedangkan Supra GTR di 25 juta sekian. Jadi harganya Supra GTR lebih mahal sedikit kawan-kawan jika dibandingkan dengan Sonic 150R. Jadi kedua motor ini, dua motor Honda dengan basis mesin yang sama namun tampilannya berbeda. Jadi untuk Sonic 150R dia mengusung konsep Ayago, sedangkan Supra GTR dia mengusung konsep motor bebek kawan-kawan yang tampilannya tentunya lebih sporty. Oke, langsung saja kita bandingkan seputar fitur, spesifikasi, dan detail tampilan yang dihadirkan oleh kedua motor ini. Yang pertama kita akan bandingkan dari bagian pencahayaan terlebih dahulu. Jadi baik Sonic maupun GTR di bagian pencahayaan bisa dibilang seimbang. Jadi untuk Sonic sendiri di bagian headlampnya sudah LED, namun di bagian sennya masih bohlam biasa. Nah untuk Honda Supra GTR sendiri juga sama, di bagian headlampnya juga sudah menggunakan LED. Bedanya di GTR menggunakan reflektor berwarna smoke, jadi memberikan kesan warna hitam atau gelap yang menambah tampilannya menjadi lebih garang dan sangar kawan-kawan. Kemudian di bagian sennya juga masih menggunakan bohlam biasa hingga ke bagian lampu kota atau lampu senjanya. Nah untuk bagian stop lampnya, Honda Sonic 150R masih menggunakan bohlam biasa dibalut dengan mika berwarna merah seperti ini, hingga ke bagian sennya juga masih bohlam biasa, jadi LED-nya hanya terdapat di bagian headlampnya saja. Kemudian jika kita bandingkan dengan Supra GTR, seimbang kawan-kawan, karena untuk Supra GTR sendiri di bagian stop lampnya juga masih bohlam biasa hingga ke bagian sennya. Namun di sini konsepnya berbeda. Jadi untuk Honda Supra GTR dia menggunakan konsep fender gantung. Jadi posisi sennya terpisah dengan stop lampnya atau menjadi satu dengan fendernya. Sedangkan untuk Sonic sendiri di bagian sennya dia menjadi satu dengan stop lampnya. Untuk lampu penerangan plat nomor dia mengandalkan dari atas sini. Jadi terdapat coakan. Sedangkan di Supra GTR dia terdapat lampu penerangan plat nomor dengan desain yang nongol keluar. Jadi memang di bagian pencahayaan bisa dibilang seimbang antara GTR dan Sonic 150R. Lanjut kita bandingkan ke bagian kaki-kakinya. Jadi baik Sonic maupun Supra GTR, suspensi depannya sama-sama menggunakan shock teleskopik. Namun bedanya di Sonic diameternya lebih kecil kawan-kawan. Ini dia, tampak terlihat lebih kecil. Di Supra GTR diameternya lebih besar. Kemudian di bagian velgnya menggunakan palang berbentuk Y, ban depannya sudah tubeless dengan ukuran 70/90, ringnya 17. Di bagian pengereman, Sonic tentunya sudah dibekali dengan disc brake, dengan disc non-wave, jadi tidak terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya. Kaliper menggunakan Nissin 1 piston. Nah jika kita bandingkan dengan Supra GTR di bagian kaki-kakinya tampak terlihat lebih padat dan berotot. Jadi selain diameter suspensinya lebih besar, bannya juga ukurannya lebih besar kawan-kawan. Jadi 90/80, ringnya 17. Jadi bannya untuk Supra GTR lebih gambot jika dibandingkan dengan ban Sonic. Velgnya sama-sama menggunakan palang berbentuk Y. Kemudian di bagian pengeremannya juga sudah sama-sama disc brake. Jadi tampilan disc dan velgnya antara Sonic dan GTR sama persis, tidak ada perbedaan kawan-kawan. Kaliper juga sama-sama menggunakan Nissin 1 piston, warnanya pun sama, menggunakan warna emas. Jadi perbandingannya seperti ini dari bagian kaki-kakinya. Jadi untuk bagian velg, disc hingga ke bagian kalipernya tidak ada perbedaan antara Supra GTR dengan Sonic 150R. Kalian bisa bandingkan. Sekarang kita naik ke bagian kokpit untuk membandingkan bagian speedometer, tombol-tombol di bagian stang, dan bagian keamanannya. Jadi di bagian speedometer Supra GTR sudah full digital kawan-kawan, dengan tampilan dan desain yang sama seperti Honda Sonic. Jadi speedometer Honda Supra GTR bisa dipasang di Honda Sonic karena memang tampilan dan desainnya, fitur-fiturnya juga sama seperti ini kawan-kawan. Kalian bisa lihat ya, di Sonic penampakannya seperti ini, kemudian di Supra GTR
Nah, seperti ini kawan-kawan. Kemudian untuk tombol-tombol di bagian stangnya, di sisi sebelah kiri ada lampu jarak jauh, jarak pendek, kemudian ada klakson dan sein. Di sebelah kanan hanya terdapat starter saja, belum tersedia hazard dan engine cut. Sedangkan di Sonic 150R juga sama, di sisi sebelah kiri ada lampu jarak jauh dan jarak pendek, kemudian ada klakson dan ada sein. Di sebelah kanan hanya starter, tidak tersedia hazard dan engine cut. Jadi secara tampilan speedometer, tombol-tombol yang ada di bagian stangnya ini seimbang antara Sonic 150R dengan Supra GTR. Lanjut di bagian keamanannya, untuk Sonic sendiri masih kunci kontak manual, belum smart key atau keyless. Dari segi keamanannya hanya mengandalkan kunci stang dan shutter key, belum tersedia alarm maupun answer back. Di Supra GTR pun sama, keamanannya masih kunci kontak manual, belum smart key atau keyless. Dari segi keamanannya hanya mengandalkan kunci stang dan shutter key. Sama-sama belum tersedia alarm kawan-kawan. Kemudian jika kita lihat antara kunci kontak Supra GTR dengan Sonic itu sama persis. Nah, ini dia untuk penampakannya. Ini untuk kunci kontak Supra GTR. Untuk Sonic dia seperti ini. Sama ya. Nah, secara tampilan stang Supra GTR ini tampilan stangnya lebih tinggi atau lebih naik. Di bagian bodi depannya sini juga tampak terlihat lebih besar, lebih gambot, dan lebih kekar kawan-kawan jika dibandingkan dengan Sonic 150R. Jadi Sonic sendiri karena memang konsepnya Ayago, itulah kenapa secara tampilan stang dia lebih turun atau lebih nunduk. Jadi untuk perjalanan jarak jauh di atas kertas, Supra GTR tentunya lebih nyaman jika dibandingkan dengan Sonic. Jadi semua tergantung ke kalian. Dengan basis mesin yang sama, kalian cari motor dengan kenyamanan yang lebih diutamakan atau tampilan yang anak muda banget, Ayago. Nah, semua kembali ke selera kalian kawan-kawan. Jadi Sonic di bagian tengahnya sini karena memang konsepnya Ayago, dia tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan GTR ya. Dia lebih lebar, lebih gambot. Di Sonic kesannya lebih ramping kawan-kawan. Sekarang kita bandingkan ke bagian jok dan tangkinya. Jadi Supra GTR sendiri karena memang bodinya lebih gambot dan lebih lebar, otomatis joknya juga lebih luas. Ukuran panjangnya juga cukup lumayan panjang dari bagian depan ke belakang. Jika dibandingkan dengan Sonic 150R, karena konsepnya Ayago tentunya bodinya lebih ramping. Nah, jok yang dihadirkan tidak terlalu luas, jadi antara kanan ke kirinya ini sempit. Kemudian untuk ukuran panjangnya kurang lebih mirip-mirip kawan-kawan. Jadi di atas kertas secara kenyamanan, baik itu di bagian stang maupun di bagian jok, Supra GTR lebih nyaman jika dibandingkan dengan Sonic 150R. Kemudian di bagian tangkinya, Supra GTR dapat menampung sebanyak 4,5 liter, sedangkan Sonic hanya 4 liter saja. Jadi selisihnya 0,5 liter. Supra GTR kapasitasnya lebih besar. Nah, kekurangan dari kedua motor ini, baik GTR maupun Sonic, sama-sama tidak tersedia bagasi kawan-kawan. Jika di motor pada umumnya, di bagian depan sini disediakan ruang untuk bagasi, sedangkan Sonic di bagian depan digunakan untuk filter udara. Begitu juga dengan Supra GTR. Nah, ini dia, itu kekurangannya ya. Dari Supra GTR dan Sonic, sama-sama tidak tersedia bagasi. Jadi ketika kalian beli Sonic atau GTR di musim hujan, biasanya kemana-mana harus bawa jas hujan, mau nggak mau kalian harus bawa tas, karena tidak disediakan bagasi kawan-kawan. Lanjut kita bandingkan ke sektor mesin. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan atau jelaskan di awal, baik Sonic maupun GTR menggunakan basis mesin yang sama, yaitu mesin injeksi 150 cc bertipe DOHC, berpendingin cairan atau radiator yang posisinya di depan sini. Kapasitas oleh mesin 1,1 liter, mempunyai 6 percepatan atau 6 perpindahan gear. Nah, penampakannya seperti ini dari mesin Honda Sonic 150R. Jadi untuk bodi bagian atasnya hingga ke bagian bawahnya memang cukup ramping, namun tampilannya sporty kawan-kawan. Terlihat beberapa lekukan-lekukan dan sudut-sudut yang sangat tajam. Di bagian bawahnya terdapat undercool yang menambah kesannya semakin terlihat manis. Jika kita bandingkan dengan Supra GTR, jadi mesinnya sama ya. Injeksi 150 cc bertipe DOHC, pendinginnya sama-sama cairan atau radiator. Kapasitas oli mesin 1,1 liter, sama-sama mempunyai 6 percepatan atau 6 perpindahan gear. Nah, di Supra GTR 150 juga tersedia undercool yang mirip-mirip dengan Sonic 150R. Namun di bagian fairing hingga ke bagian undercoolnya tampak terlihat lebih besar jika dibandingkan dengan Sonic 150R. Di bagian perpindahan gearnya juga sama, terdapat congkelan di bagian depan dan pijakan di bagian belakang. Stepnya menggunakan bahan pipa ya, atau besi yang dibalut dengan karet di bagian permukaannya. Jika kita lihat di Sonic, dia sama, terdapat dua posisi, yaitu posisi congkel dan pijakan di bagian belakangnya. Kemudian di bagian step depannya juga model karet seperti ini. Jadi pipa
dibalut dengan karet. Secara tampilan memang masih terlihat jadul ya, belum menggunakan model klik bahan aluminium. Kemudian untuk Sonic 150R masih tersedia fitur kickstarter atau selah-selahan yang hampir sudah tidak digunakan di motor-motor zaman sekarang. Begitu juga di Supra GTR. Jadi keunggulan dari Sonic dan Supra GTR masih tersedia fitur kickstarter kawan-kawan. Nah ini dia di Supra GTR. Jadi jika kita melihat ya di CBR, CB150R, CB150X sudah tidak tersedia kickstarter. Di Sonic dan GTR masih tersedia. Kalian tidak perlu khawatir. Oke, sekarang kita lanjut bandingkan ke bagian kaki-kaki belakang. Jadi untuk Honda Supra GTR di bagian swing armnya menggunakan model kotak ya, jadi khas motor bebek. Kemudian di bagian suspensinya sudah menggunakan monoshock, belum tersedia adjuster kawan-kawan. Kemudian di bagian step belakangnya di sini menggunakan model klik, bahannya aluminium, tidak dibalut dengan karet di bagian permukaannya. Di bagian knalpotnya desainnya naik ke atas, full hitam dari bagian leherannya hingga ke silencernya. Dibalut dengan cover muffler, bahannya plastik juga dengan tekstur seperti karbon, full hitam. Di bagian ujungnya terdapat end cap menggunakan warna silver yang menambah kesannya semakin terlihat sporty. Di bagian pengereman belakangnya tentunya sudah disc brake. Jadi Supra GTR ini depan belakang disc brake dengan kaliper Nissin 1 piston. Jadi kalipernya depan belakang sama-sama 1 piston. Velgnya menggunakan desain berbentuk Y, full hitam di sini. Ban belakangnya lebih besar jika dibandingkan dengan Sonic, yaitu menggunakan ukuran 120/70, ringnya 17, tentunya sudah menggunakan ban tubeless kawan-kawan. Dan ini dia penampakan dari kaki-kaki belakang Honda Sonic 150R. Jadi suspensinya sama-sama menggunakan monoshock dan sama-sama belum tersedia adjuster. Swing armnya juga masih sama-sama menggunakan model kotak, belum banana. Di bagian step belakangnya juga seimbang antara Sonic dan Supra GTR ya, sama-sama menggunakan model klik, bahannya aluminium, tidak dibalut dengan karet di bagian permukaannya. Knalpotnya desainnya juga sama-sama naik ke atas. Nah bedanya Sonic 150R di bagian cover mufflernya menggunakan bahan plat seperti ini, warnanya chrome. Tidak terdapat end cap di bagian ujungnya, sedangkan di GTR ada end capnya, warna silver. Di bagian depannya juga terdapat cover ya, bahannya plat. Kemudian di bagian pengereman belakangnya juga sudah disc brake. Jadi di Sonic depan belakang sama-sama menggunakan disc brake, kalipernya juga sama, Nissin 1 piston kawan-kawan. Nah ukuran ban belakangnya Sonic lebih kecil karena memang konsep Ayago rata-rata bannya itu depan belakang kecil ya. Di Sonic hanya menggunakan ukuran 80/90, ringnya 17, tentunya sudah menggunakan ban tubeless kawan-kawan. Nah sekarang kita beralih ke bagian kaki-kaki sisi sebelah kiri. Jadi di Sonic 150R terdapat cover rantai, di sini menggunakan bahan plastik kasar. Gear set belakangnya atau gear belakangnya menggunakan mata 42, lebih kecil jika dibandingkan dengan GTR yang menggunakan mata 44 kawan-kawan. Ini dia, jadi beda 2 mata ya. Kemudian untuk Supra GTR sendiri di bagian sisi sebelah kiri juga sama-sama terdapat cover rantai. Nah baik GTR maupun Sonic sama-sama tidak tersedia hager di bagian tengahnya kawan-kawan. Nah penampakannya seperti ini di Supra GTR. Di Sonic penampakannya seperti ini. Jadi untuk pelindung shocknya dia hanya mengandalkan cover di bagian atas ini menggunakan bahan plastik. Jadi secara tampilan kaki-kaki baik depan maupun belakang, Supra GTR di atas kertas tentunya tampilannya lebih terlihat kekar dan padat karena ukuran ban lebih lebar, kemudian disnya juga lebih lebar jika dibandingkan dengan Sonic 150R karena konsepnya Ayago, jadi bannya terlihat lebih ramping-ramping. Nah jadi itu tadi kawan-kawan perbandingan antara Sonic 150R dan Supra GTR. Jadi semua kembali ke selera ya. Jadi dua motor ini adalah dua motor Honda dengan basis mesin yang sama namun tampilannya berbeda. Menurut kalian lebih pilih yang mana nih? 150cc model Ayago dengan tampilan yang ramping dan agresif, atau 150cc tampilan bebek namun terlihat lebih gambot dan lebih besar? Bisa tuliskan di kolom komentar kawan-kawan. Harganya selisihnya tidak terlalu jauh. Sonic di 24 juta sekian, sedangkan Supra GTR di 25 juta sekian. Oke, mengucap sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan informatif tentunya, dan dapat memberikan gambaran khususnya untuk kalian yang masih bingung antara pilih GTR atau Sonic 150R. Mudah-mudahan setelah menonton video ini sudah tercerahkan. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.